Assalamualaikum sahabat muslim dan muslimat. Serial kali ini, Dakwah Wali Channel akan bercerita perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Raja Fir'aun yang telah dikabarkan Al-Quran. Selamat menikmati. Kenabian Nabi Musa, salah satu misinya adalah membuat Raja Fir'aun kembali untuk menyembah Allah. Karena puncak kekejian Raja Fir'aun adalah mengaku dirinya sebagai Tuhan dengan semua aturan yang dia buat sendiri. Nabi Musa datang bukan untuk menggantinya sebagai raja atau merampas kerajaannya. Sehingga Nabi Musa setiap hari berdakwah ke Raja Fir'aun agar menyembah Allah, mengajak mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Namun, Fir'aun sangat keras kepala. Ada 3 peristiwa besar sebagai tanda betapa kerasnya Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. 1. Nabi Musa melawan penyihir Fir'aun. Bahkan meski sudah 10 tahun mendakwahi Fir'aun, dia menuduh mukjizat Nabi Musa adalah perlakuan sihir. Ketika tongkatnya bisa menjadi ular atas mukjizat dari Allah, dan tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya juga dituduh sebagai sihir. Melihat para pengikut Nabi Musa kian banyak, maka dari itu Fir'aun ingin menguji Nabi Musa dengan para penyihirnya. Diundanglah oleh Fir'aun penyihir-penyihir hebat dari penjuru negeri. Jika ada yang bisa mengalahkan sihir Nabi Musa, maka apa saja permintaannya akan dipenuhi dan dijadikan para penasehatnya. Lalu ribuan penyihir pun datang guna mengalahkan Nabi Musa. Nabi Musa menjawab tantangan Fir'aun di hari zina, di mana waktu itu, sebulan sekali ada hari yang disebut hari zina, yang telah ditetapkan Fir'aun untuk menyembah dirinya. Dan siapapun yang menyembahnya, akan dipenuhi segala kebutuhannya. Maka ketika hari itu tiba, ribuan orang menyaksikan para penyihir mengeluarkan kemampuan tertingginya. Pada zaman itu, kemampuan tertinggi penyihir adalah menggerakkan barang tidak bergerak menjadi bergerak atau mengubah benda ke bentuk benda lain. Sehingga waktu itu, para penyihir sepakat untuk membuat tali-tali mereka diubah menjadi ular. Ketika tali-tali mereka dilempar, lalu disihir menjadi ular, maka ribuan orang yang menyaksikan bersorak kagum, tak terkecuali Fir'aun, yang duduk di singgasananya sangat bangga dengan para penyihirnya. Ketika melihat ular-ular sihir itu, Nabi Musa sempat ragu, namun malaikat Jibril datang atas perintah Allah, memastikan bahwa dirinya akan menang, maka diperintahkannya Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Kejadian menakjubkan terjadi. Tongkat Nabi Musa berubah jadi ular yang lebih besar, dan memakan ribuan ular para penyihir itu. Dengan kejadian itu, justru ribuan penyihir mengerti bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi. Lalu mereka bersujud, mengimani dan mengakui Nabi Musa adalah seorang nabi, sehingga jadi pengikutnya. Maka dari situ, pengikut Nabi Musa bertambah banyak. Dari kejadian penyihir itu, tetap saja Fir'aun tidak beriman. Kejadian kedua, ketika negeri Fir'aun dilanda paceklik, hujan lama tidak turun, membuat tanah kering, tumbuhan dan ternak banyak yang mati. Sungai Nil lama-lama mengering, bahkan akhirnya kering sama sekali, sehingga membuat air di negeri itu semakin sulit didapat. Kekeringan yang melanda rakyat Fir'aun sungguh sangat luar biasa. Hasil perkebunan tidak bisa dinikmati karena begitu sulitnya air sehingga berbagai tumbuhan kering bahkan mati. Ternak juga jadi korban karena tidak ada yang bisa dimakan untuk bertahan hidup. Masyarakat di sana juga berjuang untuk mencari air demi bisa bertahan hidup, namun sia-sia. Mereka harus bertahan dengan kondisi begitu ekstrim di negeri padang pasir. Air merupakan barang yang sangat langka dan mahal harganya. Lantas, Fir'aun memerintahkan prajurit-prajuritnya mencari air dimanapun, dengan biaya berapapun, bahkan pencarian itu hingga ke negeri tetangga. Namun, meskipun para prajurit itu menemukan air yang hanya sedikit, itu hanya cukup untuk mereka minum sendiri. Perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan, membuat mereka kehausan memerlukan air minum untuk bertahan hidup.
Sementara itu, atas rahmat Allah, Nabi Musa dengan pengikutnya hidup tenang dan sejahtera di suatu tempat tanpa kekurangan air. Dengan begitu besarnya biaya pencarian air, mereka hanya mampu memberikan segelas air tersisa kepada Raja Fir'aun. Para penasehat Fir'aun pun putus asa. Dengan cara apalagi mereka akan berusaha. Karena semua usaha telah dikerahkan untuk mencari air. Di saat semua putus asa, ada seorang penasehat memberi saran kepada Fir'aun. Maka, Fir'aun pun dengan semangat menanyakan, apa gerangan saran untuk mendapatkan air? Penasihat itu memberi saran untuk minta hujan kepada Tuhannya Nabi Musa. Karena usaha itulah yang belum dilakukan. Dengan penuh harapan, Fir'aun memerintahkan segera untuk memanggil Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun mendatangi Fir'aun di istananya. Bertanyalah Fir'aun kepada Nabi Musa, apakah Tuhannya Nabi Musa bisa menurunkan hujan? Dengan ringan, Nabi Musa menjawab bahwa Allah adalah Tuhan yang bisa melakukan apa saja termasuk menurunkan hujan. Lantas Nabi Musa membalas bertanya, apakah jika Allah berkehendak menurunkan hujan, Fir'aun mengimaninya sebagai Tuhan seluruh alam? Dengan disaksikan para penasehatnya, pejabat dan seisi istananya, Fir'aun menjawab, ya. Maka sambil mengangkat kedua tangan, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, Zat yang telah menahan hujan ke masyarakat Mesir. Belum sempat Nabi Musa menurunkan kedua tangannya setelah berdoa, lalu hujan pun turun deras. Bahkan hujan sebulan tanpa henti. Masyarakat Mesir kembali bahagia, tumbuhan mulai subur, pertanian mulai kembali dijalankan, sumur-sumur mulai penuh kembali. Bahkan sungai Nil kembali mengalir penuh airnya. Itu membuat Fir'aun kembali bahagia. Namun kembali dengan kejadian yang luar biasa dari mukjizat Allah, dia tidak mengimani Allah. Bahkan dia mengatakan kalau hujan turun memang sudah waktunya. Di lain pihak, banyak masyarakat Mesir mengetahui bahwa Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, ternyata tidak bisa menurunkan hujan. Justru mereka mengerti bahwa hujan turun karena Tuhannya Nabi Musa. Dari situ, semakin banyak pengikut Nabi Musa, karena Tuhannya Nabi Musa ternyata lebih hebat dari Tuhan Fir'aun. Melihat Nabi Musa yang kian hari makin banyak pengikutnya, maka Fir'aun pun makin geram. Sehingga, diperintahkan prajurit-prajuritnya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Mengetahui Nabi Musa dan pengikutnya akan dibunuh, dengan segera, Nabi Musa dan sebagian pengikut-pengikutnya melarikan diri. Pengejaran itu langsung dipimpin Fir'aun. Hingga Nabi Musa dan pengikutnya terjebak di bibir Laut Merah. Mereka terpojok tidak bisa melarikan diri lagi, karena di hadapannya terbentang lautan luas, di mana Fir'aun dan pasukannya telah mengepung mereka. Dalam keadaan yang genting itu, semua pengikut Nabi Musa makin panik. Lantas Nabi Musa berdoa kepada Allah meminta perlindungan. Melalui malaikat Jibril, Allah memerintah Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke bibir Laut Merah. Lalu, dipukulkan tongkat Nabi Musa di tepi Laut Merah itu. Maka, terjadilah sebuah kejadian mukjizat dari kebesaran Allah. Terbelah Laut Merah, berdiri air laut sehingga terlihat di tengah kedua dinding air laut itu terbentang jalan menuju seberang Laut Merah. Dengan segera, Nabi Musa memerintahkan para pengikutnya untuk berlari menyeberang, melewati jalan itu menuju seberang Laut Merah. Lalu, dengan berbondong-bondong para pengikut Nabi Musa berlari melewati jalan yang terbentang menuju seberang Laut Merah. Melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, Fir'aun sebenarnya terkejut melihat semua itu. Namun karena begitu sombong hawa nafsunya mengaku sebagai Tuhan, membuat dia tidak segera sadar, justru memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk segera mengejar Nabi Musa dan pengikutnya melewati jalan itu juga. Lantas, atas kehendak Allah, ketika Nabi Musa dan para pengikutnya telah sampai di seberang, dan Fir'aun serta para prajuritnya masih dalam perjalanan di tengah Laut Merah, maka Allah menenggelamkan mereka semua di tengah lautan tanpa ada yang selamat. Namun di detik-detik Raja Fir'aun akan mati tenggelam, dia berucap bahwa sekarang dia beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Bani Israel para pengikutnya. Fir'aun tidak mengatakan kalau beriman kepada Allah, karena Allah membuat mulut Fir'aun tidak bisa mengucap kata-kata Allah di detik-detik kematiannya, yang penuh dengan amarah dosa. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, bahwa Allah menyelamatkan jasad Fir'aun, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya, agar mengimani Tuhan Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Sehingga, kita bisa menyaksikan jasad Fir'aun di Museum Cairo Mesir, sebagai bukti kebesaran Allah.
Sahabat muslim dan muslimat, inilah pelajaran yang kita dapat, bahwasannya, Allah begitu sayang kepada hamba-hambanya. Allah tidak ingin semua hambanya terjerumus pada dosa, sehingga hidayah selalu Dia berikan. Namun, jika hidayah-hidayah itu tidak manusia pedulikan, maka azab pasti menimpa hambanya yang ingkar. Semoga kita semua menjadi hamba yang taat dengan semua petunjuk yang Allah berikan. Amin. Demikian serial kisah Nabi kali ini. Jangan lupa kisah Nabi lainnya, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar api oleh Raja Namrud, kisah Nabi Nuh dan nabi-nabi lainnya. Sampai jumpa pada kisah-kisah lainnya yang telah dikabarkan Al-Quran. Jangan lupa like, komen dan share, agar sahabat muslim dan muslimat, termasuk hamba-hamba yang berdakwah, menegakkan agama Islam.